Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Syukur kita kehadiran Allah Ta'ala atas taufik dan hidayah, limpah karunia, nikmat yang begitu banyak dan begitu besar diberikan Allah kepada kita. Nikmat Allah banyak dan nikmat Allah besar. Tidak ada nikmat Allah yang kecil. Semua nikmat Allah besar. Adapun nikmat iman adalah nikmat terbesar dari seluruh nikmat-nikmat yang besar. Harga satu hamba yang beriman di sisi Allah lebih bernilai dari seluruh dunia manusia dan jin yang kafir kepada Allah, ditambah 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya. Dunia ini tidak akan dikiamatkan Allah selagi masih ada hambanya yang beriman, walaupun tinggal satu orang. Syukurlah kita kehadirat Allah, lahir dari rahim ibu yang beriman, dari janin satu orang ayah yang beriman, kita anak-anak yang beriman kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah beri kita kekuatan beramal soleh. Ada sebahagian hamba Allah ngaku beriman tapi tidak ada kekuatan beramal soleh. Mereka tidak melaksanakan solat, tidak melaksanakan puasa, tidak membayar zakat, tidak melaksanakan haji, tidak berbuat apapun dari tuntutan atas iman itu sendiri. Orang mengaku beriman tapi tidak beramal. Orang ini sebenarnya munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tempatnya pada bahagian yang paling bawah daripada neraka. Hadirin rahimakumullah, kita juga bersyukur Allah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Inilah sebaik-baik umat di dunia, dan ini juga kelak menjadi sebaik-baik umat di akhirat. Allah katakan kita umat terbaik karena di pundak umat ini Allah amanahkan kerja terbaik. Kerjanya anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Kita sama maklum, sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tidak lagi mengutus seorang rasul untuk menyebarkan agama yang hak ini. Maka tugas yang suci murni itu diamanahkan kepada umat ini. Sama ada generasi awalin ataupun generasi akhirin. Orang-orang yang berilmu ataupun awam, laki-laki, perempuan, bahu-membahu dalam memikul tugas yang suci murni ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu, kata Allah, dalam berbuat baik dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hadirin rahimakumullah,
Kekuatan agama ada dalam amal dan dakwah. Ditinggal dakwah, berhenti ibadat. Bila ibadat berhenti, Islam hancur. Abu Jahal berfikir, kenapa makin hari umat Islam makin banyak? Adakah orang memeluk Islam karena inginkan jabatan, ingin jadi gubernur, bupati atau camat? Tidak, Nabi bukan seorang raja. Ataukah orang memeluk Islam karena disogok uang yang banyak? Juga tidak, Nabi bukan hartawan. Ataukah orang memeluk Islam karena tekanan polisi dan tentara? Di Makkahul Mukarramah, Nabi belum mempunyai aparat, belum punya pasukan, belum ada tentara dan polisi. Lantas kenapa hari-hari orang memeluk Islam? Dia fikir, dia dapatkan kekuatan itu ada dalam amal dan dakwah. Untuk menyetop amalnya mustahil, tapi menyetop dakwahnya dapat dibuat, dapat dicoba. Ketika Nabi sedang pergi dakwah, Abu Jahal CS datang berdelegasi ke rumah Abu Thalib. Mereka katakan, nanti kalau anak saudaramu itu pulang, sampaikan pesan kami. Kalau dia ingin kedudukan, kami angkat jadi raja seumur hidup. Kalau dia ingin harta, kami akan kumpulkan harta hingga dia jadi orang paling kaya. Kalau dia ingin wanita, kami serahkan anak-anak gadis kami. Berapa banyak dia mau? Kami minta satu. Jangan ajak-ajak orang. Amalkan Islam sendiri. Apa jawab Nabi? 3 mereka tawarkan, 1 mereka minta. Nabi katakan, Pakcik, katakan pada mereka, andaikan mereka letakkan matahari dan bulan di kanan kiri tanganku ini untuk kutinggalkan kerja ini, aku tidak akan tinggal. Aku akan gerak terus sampai Islam tegak atau aku mati gara-gara kerja ini. Ini pelajaran buat kita. Inilah menyebabkan umat ini menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, yang dikhurutkan untuk manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Allah menggunakan lafaz ayat ini dengan menggunakan domir kuntum, bukan antum. Di dalam bahasa Arab, kalau antum yang digunakan itu khusus sahabat. Tapi kalau lafaz kuntum yang digunakan, yang dimaksud sahabat dan siapapun yang mengikut jejak langkah sahabat dengan baik. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengajak kepada yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Dinullah, perintah Allah, sunnah Rasulullah, membandung ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah dari kemungkaran. Segala yang dilarang Allah dan Rasul mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman pada Allah. Ini menyebabkan kita lebih unggul dari umat terdahulu. Karena umat ini umat da'i, umat yang menyeru. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, tapi kita mendapat amanah melanjutkan perjuangan para anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Maka untuk itu tuan-tuan yang mulia, kita harus lapangkan waktu, diri dan harta demi tegak tersebarnya agama Allah Ta'ala. Kita pernah membaca di dalam kitab-kitab sejarah, pernah Nabi
sallallahu alaihi wasallam dibaikot di lembah Abu Talib. 3 tahun diembargo, tidak boleh jual beli kepada Bani Hashim. Sampai Nabi dengan sahabat ikat batu di perut. 3 bulan purnama, dapur tidak menyala di rumah-rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dakwah tidak pernah berhenti. Beginilah para anbiya wal mursalin, apapun hal ihwal keadaan mereka, dakwahnya tidak pernah berhenti. Di pangkal surat Maryam, Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria alaihissalam yang berdoa pada Allah, mohon dikaruniakan anak. Beliau sudah tua, istrinya mandul. Fikir, macam mana ada anak yang dapat melanjutkan perjuangan ini. Berdoa, Allah kabulkan doa itu. Inni nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Sesungguhnya aku sampaikan kepadamu berita gembira tentang bakal lahirnya seorang lelaki yang bernama Yahya, yang belum pernah kami buat sebelumnya seperti ini. Artinya, belum pernah satu orang nenek-nenek tua yang mandul hamil, tapi Allah mampu berbuat. Istrinya ini satu wanita yang mandul, akir, dan sudah lanjut tua. Dengan kudrat iradat Allah, hamil. Tapi dia tanya, apa tanda-tandanya aku bakal punya anak? Kata Allah Ta'ala, 3 hari 3 malam kau tidak bisa berbicara. Nabi Zakaria alaihissalam pernah bisu selama 3 hari. Tapi di ujung ayat, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Maka dia keluar menjumpai kaumnya dari mihrab. Ngapain? Menyampaikan pada mereka pentingnya menjaga zikir pagi dan petang. Itu disampaikan dalam bahasa isyarat. Karena dia bisu 3 hari 3 malam. Tapi 3 hari 3 malam dia tidak bersuara, dakwah tidak berhenti. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa tanggung jawab penyebaran agama juga kepada tuan-tuan yang seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Hadirin rahimakumullah. Orang lain agamanya batil, tapi dikembangbiakkan siang malam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kebatilan kalau diperjuangkan dia akan mengalahkan yang hak kalau yang hak tidak mau bergerak. Satu-satunya kitab yang masih suci tinggal Al-Quranul Karim. Tapi semangat dakwah umatnya lemah. Seyogian kita harus bergerak seperti geraknya Anbiya wal Mursalin alaihimus salatu wassalam, laila wa nahara. Anbiya wal Mursalin bukan menyebarkan agama setiap bulan 3 hari, setiap tahun 4 bulan, bukan. Pernah kita baca ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menerangkan tentang dakwah para Anbiya wal Mursalin tiap bulan 3 hari, tiap tahun 4 bulan atau 40 hari? Enggak ada. Mereka dakwahkan agama siang dan malam. Seperti kisah Nuh alaihissalam, inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara.
sesungguhnya aku mengajak kaumku siang malam, tapi tidak menambah ajakanku pada mereka, melainkan mereka makin lari dari aku. Jadi rasul-rasul itu dakwahnya laila wa nahar. Kita pun umatnya harus sampai ke sana. Tapi kita ini kelewat cinta dengan dunia. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, banyaknya itu untuk dunia. Untuk agama sangat-sangat sedikit. Maka orang-orang tua kita membimbing kita, sedikit demi sedikit dia kikis. Seperti anak bayi, waktu kecil disuruh minum air susu ibu. Kemudian setelah 2 tahun mulai nasi lembek, pisang lembek. Sekarang boh gelima bisa kita makan, jambu kelutuk kata orang Medan. Tapi kalau masih bayi dikasih jambu kelutuk nggak bisa makan. Nah, orang tua kita membimbing kita pelan-pelan. Yang diinginkan apa? Jadikan dakwah maksud hidup. Siap bergerak kemana saja dengan diri dan harta. Berkorban untuk agama. Bukan cari dunia melalui agama. Kita jangan macam cecak di atas pelapon. Cecak ini berkata sama kawan-kawannya, ini pelapon tidak jatuh karena kita tahan. Dunia, kalau nggak kita tahan, rubuh ini. Sebenarnya dia bukan tahan pelapon, dia cari nyamuk di situ. 7 tokoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum memeluk Islam, tapi baca kisah hidup. Ketika dia wafat, nggak ada duit untuk beli kain kafan. Hartanya habis untuk agama. Ada kain kecil di rumah itu, kain bekas, ditutup kepala terbuka kaki, ditutup kaki terbuka kepala. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, 2/3 harta yang ada di Mekah sebelum Islam ada di tangan Khadijah, konglomerat besar. Hartanya habis untuk agama. Ketika dia wafat juga tidak ada kain kafan, tidak ada duit untuk beli kain kafan yang baru. Wanita ini dikafankan dengan kain-kain bekas, ditutup kepala terbuka kaki, ditutup kaki terbuka kepala. Wanita-wanita tanya, macam mana ini ya Rasulullah, kain terlalu kecil. Nabi katakan, tutuplah bahagian kepalanya dengan kain itu, kakinya yang terbuka tutup dengan daun-daun azkar. Korban untuk agama. Kita pun harus sampai ke sana. Saya ingat dulu tahun 79 mula-mula saya ikut dakwah. Orang tua kita pembimbing suruh per hari gunakan 10 menit untuk dakwah. Untuk keluarga dan masyarakat, jumpai mereka yang enggak sholat, yang mabuk, jangan dicaci, dinasihati, bukan diejek tapi diajak. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, sering-seringlah memberi peringatan. Ingatkan mereka yang bikin maksiat, karena peringatan itu amat bermanfaat bagi orang beriman. Berapa lama? 10 menit. Kemudian mereka naikkan jadi setengah jam, jadi 2 jam setengah, jadi 4 jam, jadi 5 jam, sekarang jadi 8 jam per hari. Tidak bisa sekaligus. Dulu kita disuruh keluar 3 hari setiap bulan, pakai duit sendiri, bukan minta-minta ke sana kemari bikin proposal. Kemudian mereka naikkan jadi 5 hari, kemudian naik jadi 7 hari. Sekarang mereka minta 10 hari setiap bulan, pakai duit sendiri ya, saya katakan 20 hari cari dunia, 10 hari untuk menyebarkan agama. Dulu mereka minta setiap tahun 40 hari,
Sekarang mereka minta 4 bulan. Udah kita jalankan 4 bulan, tambah lagi 40 hari. Berarti 4 kali 40 hari. Dan naik. Apa yang diinginkan? Kita juga harus seperti anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Jadi 3 hari, 10 hari, 4 bulan, ini alif batanya dakwah. Alif bata bukan Al-Quran, tapi sarana untuk mudah baca Al-Quran. Tangga bukan rumah, tapi sarana untuk mudah masuk rumah. Maka tuan-tuan yang mulia, bagi kita yang sudah terbiasa 4 bulan setiap tahun, tambah pengorbanannya. 4 bulan tambah lagi 40 hari. Bagi kita yang sudah terbiasa 3 hari, naikkan jadi 5 hari. Yang sudah 5 hari jadi 7 hari. Yang 7 hari jadi 10 hari. Niat kita, bagaimana Nabi dengan sahabat berkorban, macam itu juga kita berkorban. Ini kekuatan. Kita tidak boleh berdiam diri. Terlalu banyak di sekitar kita ahlul masjid sudah pada wafat. Terkadang satu pun anak-anak mereka tidak menggantikan saf ayahnya yang kosong. Ini terjadi karena sang ayah tidak peduli dengan anaknya. Kalau setiap rumah seperti ini, satu-satu ahlul masjid pada wafat, satu-satu wafat, 10-20 tahun berikutnya masjid terkunci, tidak terdengar azan 5 waktu. Pernah kita mendengar ketika azan berkumandang, mayit-mayit berteriak-teriak dari kuburan, menyuruh anak-anaknya ke masjid? Mustahil pada akal. Kalau kita mau selamatkan, selamatkan sekarang. Sebahagian orang tua ingatkan anaknya. Berapa kali? 9-10 kali dia ingatkan anaknya supaya sholat. Anak nggak mau, dia pun diam. Dia bilang anaknya sudah khotamallah. Dari mana dia tahu anaknya khotamallah? Mungkin anak baru tobat setelah diingatkan ayah ibunya 90.000 kali. Kita tidak boleh berdiam diri. Allah suruh ingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ingatkan, sering-sering mengingatkan, senantiasa mengingatkan, karena mengingatkan itu amat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Nah, tuan-tuan yang mulia, di bulan Ramadan Nabi lebih banyak mengirim rombongan-rombongan dakwah dan jihad dibanding bulan yang lain. Badar itu di bulan Ramadan, Uhud di bulan Ramadan, Mu'tah di bulan Ramadan, Fathul Makkah di bulan Ramadan. Tapi lagak Amal sunat dihitung fardu. Amal fardu dilipat 70 kali ganda di bulan Ramadan. Dakwah ini sunat apa fardu? Ad-da'wah amalun fardun qabla fardin. Dakwah amal yang fardu sebelum fardu. Solat 5 waktu fardu. Jatuh fardunya kapan? Bila sudah akil balik, rata-rata usia 17 tahun. Menyuruh solat dakwah fardu. Kapan jatuhnya? Umur 7 tahun. Suruh anakmu solat pada usia 7 tahun. Ini perintah dakwah. Berdosa sepasang suami istri, anaknya sudah 8 tahun belum disuruhnya sholat. Apa dosa orang tua itu? Meninggalkan dakwah. Ad-dakwah amalun fardun qabla fardin. Amal yang fardu sebelum fardu. Ada alasan. Macam mana enggak ada ilmu mau dakwah? Belum tuan hana ilme. Arti dakwah mengajak, bukan mengajar.
Saya ulangi, arti dakwah mengajak, bukan mengajar. Mengajar ini mutlak tugas orang berilmu. Mengajak ini tugas seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada yang awam, lebih-lebih yang berilmu. Tuan punya anak, azan subuh hampir tiba, 10-15 menit sebelum azan, bangunkan anaknya, bangunkan menantunya. Waktu subuh hampir tiba, ayo kita sama-sama bergerak ke masjid, sholat berjamaah. Kita sudah dakwah. Kita tidak sebutkan ayat Al-Quran, tidak sebutkan hadis. Waktu zuhur tiba, kita jalan ke masjid, melintasi pos kamling. Ada 5 orang anak muda bergitar-gitar di situ. Dekati mereka dengan wajah yang lembut. Adik-adik, waktu zuhur pekarap terus. Jelah tanyo bamandum melangkah masjid. Kita sudah dakwah, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis. Memang kita orang bodoh. Apa ini bid'ah? Apa ini bid'ah? Saya tanya, apa ini bid'ah? Bangsatlah yang mengatakan perbuatan itu bid'ah. Orang ada ayatnya kok, wadzakir, ingatkan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu yang 5 orang beriman, lalai, ingatkan. Mereka tidak mau. Sampai komat, satu pun tidak ada yang masuk masjid. Pulang dari masjid, jumpai lagi. Adik-adik, ayolah sholat. Satu orang jadi imam, pergi ke masjid. Iya bang, sebentar lagi, 2 lagu lagi, kita sudah dakwah. Kita sudah dakwah. Kalau mereka katakan, bang, kami bukan nggak mau sholat, kami nggak tahu cara sholat macam mana, kita bisa jawab, nanti saya kenalkan dengan ustadz yang ada di masjid, belajar sama dia cara-cara sholat yang benar. Saya cuma mengajar, belum kapasitas saya mengajar. Tugas mengajak hari ini yang ditelantarkan umat. Sebagian orang beralasan, macam mana kita mau ajak orang, kita pun belum beres. Kita bereskan dulu diri kita, baru kita ajak orang. Kita balik bertanya, kapan kita tahu kita beres? Adakah malaikat Jibril turun bawa sertifikat beres? Ridho, ini ada sertifikat dari malaikat Jibril, itu udah beres. Bergerak dong. Kita baru tahu kita beres ketika malaikat maut datang cabut nyawa. Kita mati dalam iman, mati dalam ridha Allah. Masa itu baru tahu, oh beres rupanya aku. Sebelum masa itu tiba, nggak usah sok-sok beres, merasa diri paling beres. Semua orang salah, kita sendiri yang beres. Nggak usah sok beres. Nabi SAW maksum. Berapa kali istighfar tiap hari? Paling kurang 70 kali istighfar, minta ampun pada Allah, walhal dia maksum, terpelihara dari dosa. Lagi kita gak usah sok-sok beres. Harap dan takut senantiasa dalam hati orang beriman. Umar radhiyallahu an katakan, andai kata kiamat tiba, ku dengar suara berseru, semua umat ini masuk neraka, satu aja yang masuk surga. Aku bertetap, aku yang satu itu. Kalau ku dengar suara berseru, semua umat ini masuk ke surga, satu aja yang masuk neraka, aku takut janganlah aku yang satu itu.
harap, takut. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baca Sahih Bukhari. Andai kata ada nabi sesudahku, tentulah Allah mengangkat Umar radhiyallahu an menjadi rasul. Sayang tidak ada nabi sesudah aku. Orang seperti ini, dalam hadis yang lain, jalan-jalan yang dilalui Umar radhiyallahu an, syaitan tidak berani lewat di situ sebelum bekas tapak kakinya diinjak orang kafir. Bekas tapak kakinya pun syaitan takut. Tapi orang seperti ini, begitulah harap dan takutnya pada Allah. Dunia apa? Ketika kita sedang usaha, gimana makin hari makin dekat pada Allah, kita jangan lupa di saat yang sama kita dekatkan orang sebanyak-banyaknya pada Allah. Anak istri, abang, ayah, adik, menantu, mertua, jiran, tetangga, umat di seluruh alam. Saya katakan bukan diejek, tapi diajak. Kita jangan macam anak-anak. Anak-anak tahu, malam hari orang tua sedang duduk di ruang tamu, istri, anak-anak sedang bermain-main, anak-anak tika. Tiba-tiba aliran listrik terputus, suasana gelap. Satu orang bapak bangun, mau hidupkan lampu. Anak-anak berteriak, "Abi, gelap." "Iya nak." "Abi," katanya lagi. Tadi satu yang berteriak, sekarang udah dua. "Gelap Abi." "Iya nak." Abi sedang ambil lampu. Sekarang tiga berteriak, "Abi, gelap." Ini anak-anak. Adakah dengan teriakan itu gelap hilang? Hilang gelap? Gelap tidak hilang. Masalah bertambah. Sudah gelap, bising lagi. Tadi masalah cuma satu, gelap. Sekarang bising. Ada anak menjerit-jerit. Inilah anak-anak. Enggak usah dia bilang gelap. Kedua ibu bapaknya tahu memang gelap. Maksiat ini kegelapan. Kita enggak usah berteriak. Dakwah ini lampu penerang. Enggak usah berteriak macam anak-anak. Sekolah bertahun-tahun di Arab Saudi, di Pakistan, pulang lihat masjid kosong, wanita membuka aurat, orang nyembah kuburan, piara keris, kita berteriak-teriak sesat, bid'ah, khurafat. Anak ibtidai pun tahu. Ini anak-anak. Orang yang paham macam mana orang sesat, orang bid'ah, orang khurafat jadi taubat. Diapain? Diingatkan. Bukan diejek tapi diajak. Bukan dicaci tapi dinasihati. Dekati dengan lemah lembut dan kasih sayang. Tipe manusia ini seperti yang Nabi hadapi. Ada tipe manusia ini macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Satu kali Nabi cakap langsung dia syahadatain. Ada macam Abu Sofyan, 13 tahun di Mekah Nabi ajak, dia asyik berfikir terus. Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun, Nabi balik, baru Abu Sofyan dapat hidayah. Berapa lama? 23 tahun berfikir. Dia kenal Nabi dari kecil. Al-Amin, orang terpercaya. Al-Muhsin, orang baik. At-Tahir, orang suci. At-Tayyib, orang bagus perangai. Abu Sofyan tahu. Tapi ketika Nabi ajak, kelewat lama berpikir. Jadi juga. Ada macam Abu Jahal, bersumpah, satu dunia orang ikut kau, aku nggak mau. Satu dunia orang masuk Islam, dia nggak mau. Bersumpah. Suami istri bersumpah. Dan sumpahnya itu dipenuhi. Ini jahil. Sebenarnya nama dia bukan Abu Jahal. Nama dia Umar bin Hisham. Kafir Quraisy memanggil dia Abul Hakam, bapak yang pintar, bijak, bestari. Dia orang pintar. Tapi dia gunakan kepintarannya itu untuk menutupi yang hak. Maka Allah katakan dia Abu Jahal, bapak yang bodoh, bedogol.
bersumpah, aku kalau seluruh dunia orang masuk Islam, aku nggak mau. Dan sumpah itu dipenuhi. Ini tipe yang ketiga. Ada macam Abul Husain, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu gelar bapak dua Husain, Hasan Husain. Dia disebut Abul Husain. Dari kecil sudah taat. Maka orang sebut nama dia Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Allah redha pada dia dan Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Belum pernah hadapkan wajah dia sekalipun kepada berhala. Dari kecil sudah taat, belum akil balik sudah masuk Islam. Ada kita tengok anak-anak macam itu. Anak lain lari sana lari sini, dia 5 waktu ke masjid. Waktu ada pengajian, semua anak-anak lari-lari di halaman, dia duduk dengar. Ini macam Abul Husain. Ada lagi macam Abu Talib. Abu Talib ni macam mana? Sama Nabi cukup sayang, tapi beriman tidak. Pernah kafir Quraisy minta izin untuk membunuh Nabi. Dia bilang, langkai dulu mayat aku. Cukup sayang, tapi yang dia bela ini kemanakannya, hubungan persaudaraan itu yang dia bela, bukan agama. Kita pun seperti itu juga. Ketika kita pergi dakwah atau kita buat dakwah di kampung kita, ada orang yang simpati, tapi yang simpati itu kadang-kadang ada yang tak solat. Preman besar di kampung itu datang bawa kopi 1 ceret, bawa gorengan. Senang kali aku nengok kalian ni berdakwah. Minum ya, kakak kau ini yang menggoreng. Siapa ganggu kalian bilang sama aku biar ku bacok. Tapi dia nggak sholat. Ini model Abu Talib. Ada juga. Ada lagi tipe yang tidak jelas. Dibilang macam Abu Bakar tidak, dibilang macam Abu Sufyan pun tidak, dibilang macam Abul Husain tidak, dibilang macam Abu Jahal tidak, dibilang macam Abu Talib pun tidak. Hitam tidak, putih pun tidak, Dia palsu. abu-abu. Tapi lagak Jenis ni pun kita hadapi juga. Dunia Banyak orang tentang Nabi, hina Nabi, bahkan berencana mau membunuh Nabi, akhirnya membela agama yang Nabi bawa. Maka kita jangan putus asa. Nah, tuan-tuan yang mulia, inilah saat-saat yang paling tepat untuk kita tingkatkan pengorbanan. Kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imamul Ghazali rahmatullah alaih katakan, seyogianya orang-orang beriman jangan ada kesibukan dunia pada bulan Ramadan. Pak tani tidak pergi sawah ladang, para peniaga tak buka kedai, para majikan meliburkan buruh di bulan Ramadan. Konsepnya cari 11 bulan untuk 1 bulan. Karena sekecil apapun kerja dunia ini menyita waktu, tenaga dan pikiran. Gimana mungkin kita mau baca Al-Quran banyak? Saya seorang petani, dari jam 7 nyangkol di sawah, menjelang maghrib, menjelang zuhur saya ke masjid, siap solat nyangkol lagi, dekat asar ke masjid, siap itu nyangkol lagi, pulang dekat maghrib, lepas solat isyak sudah terayun-layun, fisik lemah, perlu istirahat, baru baca Al-Quran beberapa ayat nguap, tertidur. Sekecil apapun kerja dunia menyita waktu, tenaga dan pikiran. Cari 11 bulan untuk 1 bulan, dan paling afdal 1 bulan ini kita gunakan untuk menyebarkan agama. Pergi ke kawasan-kawasan terpencil, di sana umat Islam dalam keadaan jauh dari amal agama. Sebahagian jangankan ke masjid, di rumah pun kagak solat. Pergaulan bebas remaja-remaji Islam,
Adab resam jahiliyah muncul lagi hari ini. Apa yang kita buat, yang Nabi buat dengan sahabat dahulu, kita buat hari ini. Abad ni abad kebangkitan Islam, abad 15 Hijriah. Omong kosong Islam bangkit kalau umatnya jauh dari Islam. Kembalikan umat kepada Islam, insya Allah Islam akan bangkit. Dan untuk mengembalikan itu, tidak ada cara lain kecuali kerja Nabi dengan sahabat menjadi kerja kita hari ini. Imam Malik mengatakan, la yusliha akhirah hadhil ummah illa ma aslaha awalu. Tidak akan menjadi baik umat akhir zaman kecuali ikut perbaikan generasi awalin, yakni para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah tidak bisa pakai radio, pakai TV, pakai internet. Kalau bisa dakwah pakai itu, seluruh dunia sudah masuk Islam. Berapa jauh pemancar satelit Saudi bisa menjangkau seluruh dunia? Mana negara yang masuk Islam dengan itu? Kalau kita berkoar-koar di depan TV mengatakan Islam benar, Islam bagus, dengan intonasi yang begitu baik, retorika yang bagus, orang bisa sampaikan 4 jam. Kita bicara 2 jam, mereka sampaikan 4 jam. Lebih berapi-api lagi. Nabi bergerak, Nabi menjumpai umat. Kita tidak lebih pandai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan dulu, sekarang kan zamannya lain. Inilah akal-akalan namanya. Agama untuk orang berakal, tapi agama tidak bisa diakal-akali. Bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah, dengan diri dan hartamu di jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, kita baca di dalam hadis tentang fadilat Yasin. Nabi katakan Yasin jantung Al-Quran. Yasin jantung Al-Quran. Intisari surat Yasin di mana? Ada di kisah Habibun Najjar. Nanti tuan-tuan baca dari ayat wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Ambillah perumpamaan tentang satu Korea. Korea itu bernama Antioquia. Ketika datang pada mereka utusan. Utusan itu utusan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam punya umat banyak, tapi yang membantu dakwah hanya 12 orang. Mereka disebut kaum Hawariyun. Dalam perjalanan dakwah kaum Hawariyun ini, satu mengkhianat, namanya Yudas Iskariot. Tinggal 11. Satu hari Nabi Isa alaihissalam mengutus 2 orang dari yang 11 ini datang ke kampung Antioquia, ajak mereka masuk Islam. Tapi orang Antioquia tolak. Yang 2 ini balik. Nabi Isa alaihissalam tambah satu lagi personil, jadi 3. Kirim lagi ke tempat yang sama. Di tengah jalan jumpa seorang lelaki pedagang kayu, namanya Habib An-Najjar, si tukang kayu. Dilihatnya penampilan yang serba beda, pakaiannya beda, jalannya beda. Orang beriman itu tampil beda dengan orang-orang kafir. Timbul tanda tanya. Ditanya, kalian siapa, mau kemana? Kata yang 3 ini, kami umat Nabi Isa alaihissalam mau pergi kampung Antioquia, ajak mereka masuk Islam. Apa itu Islam? Sampaikan singkat kisah Habib An-Najjar memeluk Islam, kemudian berpisah. 3 orang ini pergi ke kampung Antioquia. Habib An-Najjar urus kayu. Semasa dia berjalan, hati dia tidak tenang. Orang Antioquia itu kejam, sedangkan aku ini pemimpin mereka. Mereka amat solid sama aku. Aku tidak usah urus kayu, aku balik. Sementara dia balik, yang 3 tadi sudah sampai ke kampung Antioquia, sedang sampaikan dakwah di atas tanah tinggi. Orang kampung marah. Tadi 2 datang ditolak, sekarang 3. Mereka lempari dengan batu. Kemudian Habib An-Najjar masuk. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Datang seorang lelaki menerobos kerumunan itu.
naik atas tanah tinggi. Ikutilah seruan orang yang tidak meminta upah ini. Mereka membawa kepada hidayah. Rupanya zaman dahulu dakwah-dakwah dengan upah itu sudah trendy rupanya, bukan sekarang aja. Bukan sekarang aja. Mubalik baru ngomong kalau dibayar, baru datang kalau diundang. Sedangkan mereka enggak diundang datang. Dakwahnya ini seperti Rasul mendatangi, bukan baru diundang baru ngomong. Kalau tidak dibayar enggak mau ngomong. Dahulu macam itu rahib-rahib Bani Israel. Maka kata Habib An-Najjar, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah seruan orang yang tidak minta bayaran ini, mereka membawa kepada hidayah. Tapi orang kampung tidak mau dengar. Orang kampung lempar. Singkat kisah, di tempat itu mati syahid 4 orang. 3 orang kaum Hawariyun, 1 Habib An-Najjar. Untuk apa Allah ceritakan ini dalam surat Yasin? Pelajaran buat kita. Betapa tinggi penghargaan Allah untuk orang yang mau berkorban demi tegaknya agama Allah. Habib An-Najjar belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah haji, baru saja masuk Islam, bantu penyebaran agama. Allah cantum kisah dalam Al-Quran, diletak di surat Yasin. Nabi katakan jantung Al-Quran adalah surat Yasin. Intisari surat Yasin, kisah Habibun Najjar. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita dilanggar motor, putus 2 kaki, putus 2 tangan, kemungkinan hidup ada. Tapi kalau jantung yang putus, jangan harap itu. Satu kampung sudah berkelimpangan dengan maksiat, berjudi, berzina, membunuh, mencuri, habis nih. Ada 7 orang yang masih taat, dan yang 7 orang ini risau, bergerak. Ini harus kita perbaiki. Kalau tidak, Kristen akan datang, orangnya akan murtad. Sekarang masih ngaku beriman tapi tidak beramal, berbuat macam-macam maksiat. Yang 7 orang ini bergerak. Kampung ini dirahmati Allah. Satu kampung orang beriman, takwa, ada 1 yang bikin maksiat, 1 yang tukang mabuk, 1 orang yang tidak sholat, dan yang semua berdiam diri atas yang 1 itu, tidak merasa perlu mengingatkan dia. Kampung ini dimurkai Allah. Maka tuan-tuan yang mulia, 1 orang Islam bertanggung jawab menyelamatkan seluruh dunia yang masih kafir, dan 1 dunia Islam bertanggung jawab mengislamkan 1 orang yang masih kafir. Semoga kita menjadi hamba Allah yang taat dan mau mengajak orang lain pada ketaatan, kerja dengan sabar, ikhlas, istiqomah hingga ke akhir hayat. Tuan-tuan yang mulia, maksud kita kumpul di sini bukan sekedar dengar tausiah kemudian pulang, tapi bagaimana kerja yang mulia ini kita lanjutkan. Kita dapat agama asbab pengorbanan orang dulu. Apa yang kita korbankan untuk generasi yang akan datang? Maju mundurnya Islam di masa mendatang bergantung maju mundurnya pengorbanan untuk Islam pada saat ini. Semoga Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang taat dan mau mengajak orang lain pada ketaatan, kerja dengan sabar, ikhlas, istiqomah hingga ke akhir hayat. Nah, tuan-tuan yang mulia, siapa yang dapat lapangkan masa untuk tugas yang suci murni ini? Catatkan nama.